Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nela Agustina dengan NIM C1D1222029. Sekarang saya akan menjelaskan UTS CRM dan Business Intelligence. Soal pertama, Anda bekerja di sebuah perusahaan e-commerce Goto sebagai manajer bisnis development dan bertanggung jawab untuk mengelola portofolio pelanggan. Ceritakan bagaimana akan menggunakan riwayat transaksi bekerja atau transaction history pelanggan untuk mengidentifikasi segmen pelanggan. Dari hasil segmentasi tersebut, bagaimana Anda akan meningkatkan penjualan dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Gunakan segmentasi berdasarkan kebiasaan belanja pelanggan. Jawaban dari saya, sebagai manajer bisnis development di Goto, saya akan menggunakan riwayat transaksi pelanggan untuk mengidentifikasi segmen pelanggan berdasarkan kebiasaan belanja mereka. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama, pengumpulan dan analisis data transaksi. Mengumpulkan data transaksi historis pelanggan yang mencakup informasi pelanggan seperti nama, alamat, email, nomor telepon, dan lain-lain. Selanjutnya detail pembelian seperti produk yang dibeli, harga, tanggal pembelian, metode pembayaran, uh, pola perilaku seperti frekuensi pembelian, rata-rata nilai pembelian, produk favorit, kategori yang paling sering dibeli, dan lain sebagainya. Selanjutnya, membersihkan dan memproses data untuk memastikan akurasi dan konsistensi dan melakukan analisis data eksplorasi. Yang kedua, segmentasi pelanggan, yaitu mengelompokkan pelanggan ke dalam segmen yang berbeda, seperti pelanggan VIP, pelanggan reguler, pelanggan baru, pelanggan tidak aktif, pelanggan sensitif harga, serta pelanggan tertentu kategori. Yang ketiga, mengembangkan strategi yang ditargetkan. Untuk setiap segmen pelanggan, pengembangan strategi yang ditargetkan untuk meningkatkan penjualan loyalitas berdasarkan segmennya terbagi menjadi beberapa. Yang pertama ada pelanggan VIP, pelanggan reguler, pelanggan baru, pelanggan tidak aktif, pelanggan sensitif harga, serta pelanggan tertentu kategori. Soal kedua, Anda memiliki perusahaan jasa foto produk pelanggan Anda adalah UKM yang menginginkan foto produk kualitas bagus yang akan dipasang di toko online atau e-commerce. Untuk mendapatkan klien, Anda memasang iklan di Facebook menggunakan Facebook ADDS. Ceritakan bagaimana Anda menghitung biaya akuisisi pelanggan. Bagi saya, cara menghitung biaya akuisisi pelanggan atau CAC untuk iklan Facebook yang pertama, menghitung biaya iklan Facebook. Biaya per klik atau BPK yaitu rata-rata biaya yang Anda bayarkan untuk setiap klik pada iklan Facebook Anda. BPK dapat bervariasi tergantung pada target audiens, kualitas iklan, serta persaingan. Jumlah klik adalah jumlah total klik pada iklan Facebook Anda selama periode tertentu, serta total biaya iklan seperti BPK dikali jumlah klik. Yang kedua, menghitung konversi. Tingkat konversi adalah presentasi klik iklan yang menghasilkan konversi seperti pembelian layanan foto produk. Jumlah konversi yaitu jumlah konversi yang dihasilkan dari iklan Facebook Anda selama periode tertentu. Yang ketiga, cara menghitung CAC. Contohnya, biaya per klik atau BPK yaitu 2.000. Jumlah kliknya ada 1.000. Total biaya iklannya adalah 2 juta. Tingkat konversinya sebanyak 2%, serta jumlah konversinya ada 20. CAC-nya, cara mencarinya adalah 2 juta dibagi 20 sama dengan 100.000. Dalam contoh ini, CAC untuk setiap pelanggan baru yang diperoleh melalui iklan Facebook adalah 100.000. Soal ketiga, Anda bekerja di maskapai penerbangan Garuda sebagai manajer customer loyalty. Program apa yang akan Anda usulkan untuk dijalankan perusahaan supaya customer tetap loyal menggunakan Garuda? Sebagai manajer customer loyalty di Garuda Indonesia, berikut adalah beberapa program yang akan saya usulkan untuk meningkatkan loyalitas pelanggan. Yang pertama, frequent flyer program, yaitu peningkatan manfaat tire atau akses prioritas boarding serta ekstra bagasi. Yang kedua, pengalaman yang
dipersonalisasikan seperti komunikasi dan penawaran yang disesuaikan dengan preferensi pelanggan. Yang ketiga, program khusus yaitu Family Loyalty Program seperti Miles Keluarga digabungkan untuk rewards lebih cepat, serta Corporate Loyalty Program yaitu insentif khusus untuk pelanggan korporat. Yang keempat, peningkatan layanan di bandara dan penerbangan seperti fasilitas lodge yang lebih baik. Yang kelima, feedback dan keterlibatan, yaitu acara khusus untuk anggota loyal. Yang keenam, pengembangan aplikasi mobile seperti layanan customer support 24 jam sehari melalui aplikasi. Yang ketujuh, inisiatif berkelanjutan seperti miles tambahan untuk opsi ramah lingkungan. Soal keempat, Anda mempunyai dan mengelola kafe kekinian. Anda menginstruksikan kepada karyawan atau kasir untuk meningkatkan penjualan dengan cara cross-selling. Jelaskan atau ilustrasikan apa yang harus dikatakan karyawan atau kasir Anda ketika menerima pesanan pelanggan. Langkah-langkahnya yang pertama, tawarkan produk pelanggan yang relevan setelah pesanan diterima seperti kopi dan kue, makanan dan minuman, serta combo meal. Yang kedua, menggunakan bahasa antusias dan deskriptif seperti kue browniesnya berpanggang cocok dengan kopi latte Anda. Yang ketiga, perhatikan bahasa tubuh pelanggan seperti mau coba kue brownies kita yang baru dipanggang atau cocok banget loh sama kopi latte Anda. Yang keempat, lanjutkan jika tertarik dan jangan memaksa jika tidak. Yang kelima, tawarkan bantuan dengan ramah untuk rekomendasi serta ucapkan terima kasih dan ajak kembali. Soal kelima, Anda baru saja ditunjuk menjadi Direktur Pengembangan Bisnis Telkom IndiHome. Anda diminta untuk melakukan analisis SWOT untuk mengevaluasi faktor internal dan eksternal IndiHome yang dengan hasil analisa tersebut, Anda kemudian merancang rencana kerja untuk meningkatkan bisnis. Analisis SWOT dan rencana kerja pengembangan bisnis Telkom IndiHome yang pertama, kekuatan atau strengths, seperti jaringan fiber optik terluas di Indonesia menjangkau lebih dari 7 juta rumah tangga, merek Telkom yang kuat dan terpercaya, memberikan reputasi positif bagi IndiHome, produk dan layanan lengkap seperti internet rumah, TV kabel, telepon rumah, dan layanan digital lainnya. Kelemahannya atau weakness yaitu proses instalasi yang lama dapat membuat pelanggan frustasi dan beralih ke provider lain, keterbatasan jangkauan seperti belum tersedianya di semua wilayah di Indonesia, keluhan layanan pelanggan seperti masih adanya beberapa keluhan dari pelanggan IndiHome, serta kurangnya inovasi yang dianggap kurang inovatif dibandingkan provider internet lain. Yang ketiga, ada peluang atau opportunities, yaitu pertumbuhan pasar internet seperti permintaan internet terus meningkat seiring perkembangan teknologi, meningkatkan permintaan layanan streaming seperti layanan streaming video dan musik semakin populer, serta kerjasama dengan perusahaan lain, memberikan peluang untuk menawarkan produk dan layanan yang lebih beragam. Selanjutnya ada ancaman atau threats, yaitu persaingan dari provider internet lain, kehadiran pemain baru di pasar, perubahan regulasi seperti perubahan oleh pemerintah dapat berdampak negatif pada bisnis IndiHome, keamanan cyber, yaitu ancaman keamanan siber yang semakin besar dapat merusak kepercayaan pelanggan serta ketergantungan pada Telkom. Baiklah, itulah yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.